Selamat datang di konten kami, konten belajar efektif dengan cara mendengar dan membaca, untuk memudahkan Anda memahami isi materi dan sambil bersantai di YouTube. Yuk simak materi pembahasan kali ini tentang manajemen nyeri, teori nyeri, jenis nyeri, serta pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Pemahaman dasar tentang nyeri. Nyeri adalah pengalaman yang kompleks, terdiri dari komponen sensorik dan emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Sebagai fenomena biologis, nyeri memiliki fungsi protektif, memberi sinyal kepada tubuh bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi, sehingga memungkinkan individu untuk merespon secara tepat terhadap ancaman cedera atau penyakit. Namun, ketika nyeri menjadi kronis atau tidak lagi sesuai dengan kondisi biologis tubuh, nyeri dapat mengganggu kualitas hidup secara signifikan. Oleh karena itu, manajemen nyeri menjadi salah satu aspek penting dalam praktik keperawatan dan kesehatan secara umum. Teori nyeri, memahami mekanisme yang mendasarinya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berbagai teori telah diusulkan untuk menjelaskan bagaimana nyeri dialami oleh manusia. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam memahami mekanisme nyeri adalah teori kontrol gerbang, Gate Control Theory, yang dikemukakan oleh Ronald Melzack dan Patrick Wall pada tahun 1965. Menurut teori ini, nyeri tidak hanya merupakan hasil dari stimulus fisik, tetapi juga melibatkan pengolahan di tingkat sumsum tulang belakang sebelum sinyal nyeri mencapai otak. Di dalam sumsum tulang belakang, terdapat gerbang yang dapat membuka atau menutup, sehingga memengaruhi apakah sinyal nyeri diteruskan ke otak atau tidak. Ketika gerbang terbuka, sinyal nyeri dapat mencapai otak dan menghasilkan persepsi nyeri. Sebaliknya, ketika gerbang tertutup, sinyal tersebut terhambat, dan rasa nyeri mungkin tidak terasa atau terasa lebih ringan. Selain teori kontrol gerbang, perkembangan lebih lanjut dalam ilmu saraf memperkenalkan teori neuromatrik, yang menyatakan bahwa nyeri tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan fisik, tetapi juga oleh interaksi antara berbagai area otak yang membentuk jaringan kompleks atau matriks. Faktor-faktor psikologis, seperti emosi dan ingatan, serta faktor genetik dan budaya, semuanya berkontribusi dalam menentukan bagaimana seseorang merasakan nyeri. Dengan kata lain, nyeri bukanlah fenomena yang murni biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan konteks sosial seseorang. Jenis-jenis nyeri, klasifikasi dan perbedaan. Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi, sumbernya, dan mekanismenya. Salah satu pembagian yang paling umum adalah nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut adalah nyeri yang berlangsung dalam waktu singkat, biasanya sebagai respons terhadap cedera atau penyakit. Nyeri akut berfungsi sebagai tanda peringatan untuk mendorong individu mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Contohnya termasuk nyeri akibat luka, operasi, atau infeksi. Sebaliknya, nyeri kronis berlangsung lebih dari 3 bulan dan seringkali tidak berkaitan dengan kerusakan jaringan yang sedang berlangsung. Nyeri kronis mungkin tetap ada bahkan setelah penyebab awalnya sembuh. Kondisi ini dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan tekanan psikologis yang signifikan. Nyeri juga dapat dikategorikan berdasarkan sumber atau mekanismenya. Nyeri nociceptive adalah jenis nyeri yang disebabkan oleh kerusakan pada jaringan tubuh, seperti otot, kulit, atau organ dalam. Ini sering digambarkan sebagai nyeri yang tajam, berdenyut, atau seperti ditusuk, dan biasanya berhubungan dengan proses inflamasi. Nyeri nociceptive dapat dibagi lagi menjadi nyeri somatik, berasal dari kulit, otot, atau tulang, dan nyeri visceral, berasal dari organ dalam. Nyeri neuropatik, di sisi lain, adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau disfungsi sistem saraf, baik di saraf perifer maupun pusat. Nyeri neuropatik sering digambarkan sebagai sensasi terbakar, kesemutan, atau seperti tersetrum, dan seringkali berlangsung lama. Contoh nyeri neuropatik termasuk neuralgia pasca herpes, nyeri akibat cacar ular, dan neuropati diabetik. Ada juga nyeri psikogenik, yang tidak memiliki penyebab fisik yang jelas, tetapi muncul karena faktor psikologis, seperti stres atau trauma emosional. Meskipun penyebab fisiknya mungkin tidak ditemukan, nyeri psikogenik tetap merupakan pengalaman nyata dan harus ditangani dengan serius. Pendekatan farmakologis dalam manajemen nyeri. Pendekatan farmakologis adalah strategi utama dalam pengelolaan nyeri, terutama untuk nyeri akut dan kronis. Obat-obatan yang digunakan untuk manajemen nyeri dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Analgesik non-opioid, seperti paracetamol dan obat antiinflamasi non-steroid, SAID, seperti ibuprofen dan aspirin, sering digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim yang terlibat dalam proses inflamasi dan produksi prostaglandin, yang merupakan mediator utama dalam respons nyeri dan peradangan. Untuk nyeri yang lebih berat, opioid seperti morfin,
oksikodon, dan fentanyl mungkin diperlukan. Opioid bekerja dengan mengikat reseptor opioid di otak dan sumsum tulang belakang, mengurangi persepsi nyeri. Meskipun efektif, opioid memiliki risiko ketergantungan yang tinggi, serta efek samping seperti sembelit, mual, dan penurunan fungsi kognitif. Oleh karena itu, penggunaannya harus diawasi ketat oleh profesional medis, dan seringkali hanya digunakan dalam jangka pendek atau dalam kondisi nyeri yang sangat berat, seperti kanker atau cedera parah. Selain itu, ada koanalgesik atau adjuvan, yaitu obat yang awalnya tidak dirancang untuk mengatasi nyeri tetapi terbukti efektif dalam kondisi tertentu. Misalnya, antidepresan seperti amitriptilin dapat digunakan untuk nyeri neuropatik, sedangkan antikonvulsan seperti gabapentin juga sering digunakan untuk nyeri yang berhubungan dengan kerusakan saraf. Pendekatan non-farmakologis dalam manajemen nyeri. Selain obat-obatan, berbagai pendekatan non-farmakologis juga berperan penting dalam mengelola nyeri, terutama untuk nyeri kronis atau nyeri yang tidak merespon baik terhadap pengobatan. Salah satu pendekatan paling umum adalah terapi fisik, yang meliputi pijat, terapi panas dan dingin, latihan fisik, dan stimulasi listrik saraf transkutan, TENS. Terapi fisik membantu memperbaiki mobilitas, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah, yang semuanya dapat membantu mengurangi nyeri. Pendekatan psikologis, seperti terapi perilaku kognitif, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), juga terbukti efektif dalam manajemen nyeri kronis. Terapi ini membantu pasien mengidentifikasi pola pikir yang tidak produktif terkait nyeri dan mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif. Teknik relaksasi, meditasi, dan mindfulness juga sering diajarkan untuk membantu pasien mengendalikan nyeri dengan lebih baik. Terapi komplementer dan alternatif, seperti akupunktur, yoga, dan aromaterapi, juga semakin populer dalam manajemen nyeri. Meskipun bukti ilmiah untuk efektivitas terapi ini bervariasi, banyak pasien melaporkan manfaat dalam mengurangi intensitas nyeri dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Akupunktur, misalnya, dipercaya dapat merangsang aliran energi di dalam tubuh dan mengurangi nyeri dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh menggunakan jarum tipis. Fisiologis nyeri. Munculnya nyeri berkaitan erat dengan adanya reseptor dan adanya rangsangan. Reseptor nyeri adalah nociceptor yang merupakan ujung-ujung saraf bebas yang sedikit atau hampir tidak memiliki milin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada visera, persendian, dinding arteri, hati dan kantung empedu. Nyeri dapat terasa apabila reseptor nyeri tersebut menginduksi serabut saraf perifer aferen yaitu serabut A delta dan serabut C. Serabut A mempunyai milin sehingga dapat menyalurkan nyeri dengan cepat, sensasi yang tajam, dapat melokalisasi sumber nyeri dengan jelas dan mendeteksi intensitas nyeri. Serabut C tidak memiliki mielin, berukuran sangat kecil, sehingga buruk dalam menyampaikan impuls terlokalisasi visceral dan terus-menerus. Ketika rangsangan serabut C dan A delta dari perifer disampaikan maka mediator biokimia akan melepaskan yang aktif terhadap respon nyeri seperti kalium dan prostaglandin yang akan keluar jika ada jaringan yang rusak. Transmisi stimulus nyeri akan berlanjut sepanjang serabut saraf aferen dan berakhir di bagian kronodorsalis medula spinalis. Saat di kornodorsalis, neurotransmitter seperti substansi P dilepas sehingga menyebabkan suatu transmisi sinapsis dari saraf perifer menuju saraf traktus spinolatamus lalu informasi dengan cepat disampaikan ke pusat thalamus. IDD, 2017. Pengkajian nyeri. Nyeri dapat dinilai dengan memahami fitur, PQRST, yang akan membantu pasien dalam mengungkapkan keluhannya secara lengkap, yaitu sebagai berikut. 1. Provocates palliates, P. Informasi tentang sumber nyeri dan pengobatan yang dapat meringankan dan meningkatkan nyeri, Pinzon, 2016. 2. Quality, Key. Kualitas nyeri merupakan sesuatu yang subjektif yang dirasakan penderita, seperti akut, tumpul, panas, berdenyut, tertindih, panas, ditusuk, dan sebagainya, Pinzon. 2016. 3. Region, R. Mengkaji lokasi nyeri yang dirasakan pasien serta arah penyebaran nyeri yang dirasakan. Untuk melokalisasikan nyeri lebih spesifik, perawat dapat melacak daerah nyeri dari titik yang paling nyeri, Pinzon, 2016. 4. Severity, S. Mengkaji intensitas nyeri yang dirasakan oleh klien, biasanya menggunakan rentang skala dan derajat nyeri dari Januari 10 yaitu dari nyeri ringan, sedang dan berat. Pinzon, 2016. 5. Time, T. Mengkaji awal nyeri timbul, lama nyeri dan rangkaian nyeri. Perawat dapat menanyakan, sejak kapan merasakan nyeri,
Sudah merasa nyeri berapa lama? Sulistyo, 2016. Pengukuran skala nyeri, Wong-Baker-Vaches Pain Rating Scale. Wong-Baker-Vaches Pain Rating Scale adalah alat pengukuran yang dirancang untuk membantu pasien menggambarkan intensitas nyeri yang mereka alami. Skala ini diciptakan oleh Donna Wong dan Connie Baker pada tahun 1983 sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menilai nyeri pada pasien yang kesulitan mengungkapkan tingkat nyerinya secara verbal, terutama anak-anak. Skala ini menggunakan serangkaian gambar wajah yang menunjukkan berbagai tingkat ekspresi emosi, mulai dari wajah yang bahagia, tanpa rasa sakit, hingga wajah yang menunjukkan rasa sakit yang sangat berat. Deskripsi skala. Wong-Baker-VS Pain Rating Scale terdiri dari 6 gambar wajah yang masing-masing mewakili tingkat nyeri. Setiap wajah diberi nilai numerik yang dapat dipilih pasien sesuai dengan intensitas nyeri yang mereka rasakan. Berikut adalah deskripsi skala ini. 0. Wajah tersenyum, tidak ada nyeri. Wajah ini menggambarkan seseorang yang tidak merasakan nyeri sama sekali. Ini adalah tingkat nyeri yang paling ringan, di mana pasien merasa nyaman tanpa keluhan. 2. Wajah sedikit tersenyum, nyeri sangat ringan. Ini menunjukkan nyeri yang sangat ringan dan hampir tidak terasa. Biasanya, pasien masih merasa nyaman dan tidak terganggu oleh nyeri. 4. Wajah sedikit cemberut, nyeri ringan. Pasien pada tingkat ini merasakan nyeri, tetapi nyerinya masih bisa ditoleransi tanpa memengaruhi aktivitas sehari-hari secara signifikan. 6. Wajah menunjukkan rasa tidak nyaman, nyeri sedang. Nyeri mulai memengaruhi aktivitas sehari-hari. Pasien mungkin merasa kesulitan untuk berkonsentrasi atau melakukan aktivitas normal karena rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh nyeri. 8. Wajah tampak menangis, nyeri berat. Pada tingkat ini, nyeri mulai menjadi sangat mengganggu. Pasien mengalami kesulitan untuk bergerak atau beristirahat. Nyeri sangat menyakitkan dan dapat menyebabkan pasien menangis atau menunjukkan tanda-tanda emosional lainnya. 10. Wajah sangat kesakitan, nyeri sangat berat. Ini adalah tingkat nyeri yang paling parah, di mana pasien mengalami nyeri ekstrim yang tak tertahankan. Biasanya, nyeri ini memerlukan intervensi medis segera. Itu dulu sementara materi tentang nyeri. Jika Anda merasa belum bisa menerima materi yang disampaikan dengan baik, putar berulang videonya secara terus-menerus, dengarkan secara seksama dalam waktu yang lebih sering. Mudah-mudahan membantu. Jika Anda rasa video ini membantu, please subscribe dan share like videonya, agar kami lebih semangat dalam membuat video selanjutnya.